wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan segala kebaikan kepada kita. Berbagai nikmat Allah berikan kepada kita dan mudah-mudahan kita menikmatinya dan pandai mensyukurinya. Tempat yang terbaik inilah yang mudah-mudahan memberikan satu isyarat kepada kita, senang menempati tempat yang terbaik ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan orang-orang yang merdeka. Ya. Iya. Yang belum merasa merdeka, ya, itu berarti harus perang lagi. Ya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Memang kita ini nggak pernah merdeka. Kalau masih menjadi budak dinar, budak rupiah, dan budak-budak yang lainnya. Kita merdeka itu karena menjadi budak, menjadi hamba Allah. Abdullah. Makanya mestinya itu gambar yang di depan saya lihat besar itu gambarnya jangan gambar orang, gambar masjid sama majelis taklim. Itu yang memerdekakan kita. Gambar pejabat belum tentu memerdekakan kita. Setuju? Nah, kalau gitu bikin satu lagi atau ganti. Iya, orang perang tuh begitu, harus tegas. Kita ini dan perang semuanya ini. Ya, berhadapan dengan setan-setan, maka kita harus tegas, dan baru merdeka ketika setan kita jadikan musuh kita. Setan itu kan ada dua, yang kelihatan sama nggak kelihatan. Yang kelihatan nggak kelihatan, gampangan mana? Ngadepin setan yang kelihatan sama nggak kelihatan, gampangan mana? Yang nggak kelihatan, yang nggak kelihatan cukup baca ayat kursi selesai. Yang kelihatan baru dirempar kursi baru selesai. Kita merdeka ini kan bukan karena perang, rahmat Allah. Rahmat Allah. Apa yang kita banggakan? Kalau kata Pak Mahfud MD, hanya Indonesia yang bisa ngusir penjajah. Siapa yang ngusir penjajah? Allah yang ngusir penjajah. Karena rahmat Allah. Pagi-pagi udah rada serius nih. Iya. Karena di depan rumah saya bendera merah putih banyak banget itu. Saya bilang ente rajin banget pasang bendera, ke masjid jarang nongol. Iya, belum merdeka. Merah darahmu, munafik hatimu. Ya, ini ilustrasi saja. Ya, kadang-kadang saya kalau ngomong juga, ini juga ditahan-tahan juga ngomong apa enggak gitu ya. Karena orang nggak mau ngomong aja takut sekarang ini. Ya Allah. Jadi gambar di depan bikin yang satu lagi ya. Gambarnya masjid sama majelis taklim. Dua tempat itu yang memerdekakan kita. Ya.
Dua tempat itu yang merdekakan kita. Suara-suara dari masjid itu yang bikin kita merdeka. Kalimatnya kan Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Nah, kalau itu nanti salah judul nanti. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan kaitannya dengan sholat witir. Sholat witir kita ini ada yang 2+1, ada yang langsung 3. Antum pilih yang mana? Ya, dua-duanya boleh. Tapi ada kaidah. Ya. Kaidahnya makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Semakin banyak kerjaannya, semakin banyak keutamaannya. Contoh, kalau antum witir 2+1, niatnya berapa kali? 2 kali. Tahiyatnya berapa kali? 2 kali. Itu contoh saja. Ini di luar khilaf. Ya. Kalaupun kemarin kita bicarakan langsung 3, 2+1, itu khilafnya ada. Tapi kaidah umum, ya, sama dengan antum kalau infak 1 bulan sekali, bagus. 1 bulan sekali 30 juta. Iya. Akan lebih baik setiap hari 1 juta. Gitu ya. Karena kalau 30 juta langsung niatnya sekali. Kalau setiap hari 1 juta, niatnya berarti 30 kali. Itu contohnya. Kaidahnya makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Jadi seumur kita ini Pak harus pandai memanage pahala. Karena umur kita ini pendek. 60 tahun tuh pendek apa panjang? Pendek. Umat yang lalu ada 400 tahun umurnya. Umur kita ini kata Rasulullah, amaru ummati baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70. 60 aja nakalnya 35 tahun. Ya, nakalnya 35 tahun. Maka harus mencari pahala yang mudah dilakukan dan pahalanya banyak. Contoh, sholat berjamaah, kerjaannya sama, pahalanya beda. Duduk di majelis taklim ini, kan duduknya kita di majelis ini afdol, lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Itu aja nyender udah ngantuk-ngantuk. Masih dapat pahala 1000 rakaat. Makanya yang di majelis taklim ini rata-rata 60 tahun ke atas. Harus nyari pahala itu, memang diberikan kesempatan. Ruku sujud kita kan udah miring-miring. Mana mungkin kita bisa sholat 1000 rakaat? Nggak mungkin. Tapi Allah melalui Rasulnya hadir ke majelis taklim. Dengan hadir ke majelis taklim, hudur ila majlisil ilmi, hadir ke, kalimatnya hudur. Soal ilmunya nomor 77 dah. Yang penting hudurnya dulu. Hudurnya itu adalah afdal, lebih utama dari sholat sunat 1000. Maka kalau udah seumur 60 udah malas datang ke majelis taklim, dia nggak mungkin bisa sholat 1000 rakaat. Nah, ini cara kita memanfaatkan waktu untuk mendapatkan pahala lebih dengan pekerjaan yang nggak berat-berat banget. Ya sebetulnya sih berat juga memang duduk di majelis taklim ya. Apalagi yang duduk, begitu duduk ustadznya nyinggung, ya ustadz nyinggung gua mulu. Ya, jadi makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Ya. Boleh 2+1 atau langsung 3. Kalau memang mau lebih berarti
2 plus 1. Tergantung nanti kebiasaannya. Kita lanjutkan pada waktunya. Kapan waktu sholat witir? Fainal ulama ittafaqu ala waqtahu min ba'di sholatil isya ila tulu'il fajri. Jadi sholat witir itu adalah setelah sholat isya sampai datangnya waktu subuh. Ini sudah diamalkan oleh kita ketika sholat tarawih. Ya, biasanya sholat tarawih kita ditambah witir. Cuma ada begitu nggak tarawih, witir juga enggak. Nah, padahal tarawih boleh pergi, witir enggak pergi. Liwurudi dalika min turkin syatta anhu alaihi salatu wassalam. Wa man asbata ma fi dalika ma kharajahu Muslim an Abi Nadrah al-Aufi ana Aba Sa'id akhbarahum annahum sa'alun nabi minal witri faqala al-witru qabla subhi. Ya. Jadi riwayatnya adalah mereka bertanya, ya Rasulullah, kapan sholat witir itu? Rasul menjawab, al-witru qabla subhi. Maka kan sampai ada hadis, kalau sudah mendekati waktu subuh, hampir kelihatan waktunya habis, lakukan sholat walaupun 1 rakaat. Kenapa? Betapa pentingnya sholat witir itu, ya. Makanya Imam Abu Hanifah kan menyatakan witir itu wajib. Wahtalafu fi jawazi sholati ba'dal fajri. Waktu sholat witir sebelum subuh. Nah, mereka berpendapat ini bagaimana kalau setelah subuh? Wa qaumun mana'u dzalika wa qaumun ajazuhu malam yusri subuh. Ada 2 pendapat. Satu kaum yaitu Abu Yusuf Muhammad ibnu Hasan, pengikut Imam Abu Hanifah, mengatakan tidak boleh sudah. Kalau sudah waktu subuh datang tidak boleh sholat witir. Tapi pendapat yang kedua boleh. Wa qauma ajazahu malam yusolli subah. Boleh melakukan witir walaupun subuh sudah datang kalau belum sholat subuh. Ya. Siapa yang berpendapat ini? Syafi'i wa Malik wa Ahmad. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Cuma kalau antum mau sholat witir belum subuh, jamaahnya ketinggalan urusannya nih. Ya. Jamaahnya ketinggalan. Karena sholat subuh sudah, atau ketika antum masuk ke masjid, ini timer berapa menit subuh? 15, 20? 15. Nah, 15 antum masuk tahiyatul masjid, kemudian qobliyah subuh, kemudian witir. Kalau tidak sempat sebelum subuh. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ya. Kenapa mereka berbeda pendapat? Ya. Wa sababu ikhtilafihim mu'aradatu amila sahaba fi dzalika bil asar. Ada kontradiksi amalan sahabat di dalam hadis. Wa dzalika anna dhahirul asar al-warid fi dzalika alla yajuju ayyusalliya ba'da subhi. Tidak boleh salat witir setelah subuh. Wa hadisu Abi Hudzaifah al-Adwi nassa fi hadza kharaja Abu Daud wa ja'alaha lakum ma baina salatil isya ila yattali'ul fajr.
Di sini ada kata-kata ila. Kata-kata ila ini berarti sudah masuk. Antum wudu mencuci tangan tuh ilal marafiq, sampai ini apa nih? Siku. Pas sampai siku atau lewat siku? Ya, boleh dua-duanya. Karena kata-kata ila itu pas atau lewat dikit. Makanya itu yang menjadikan khilaf. Jadi ilal fajri itu berarti bisa dipahami sebelum subuh atau pas masuk subuh. Ini kaitannya dengan pembahasan bahasa kata-kata ila. Itu yang membedakannya. Ya. Jadi kalau kita sholat witir sudah masuk subuh, ya, karena kata-kata ila itu berarti sudah masuk subuh. Bisa juga sudah, bisa juga belum. Dipahaminya begitu. Itu perbedaan yang muncul ketika waktu witir tadi yang menyatakan ilal fajri, karena kata-kata ila itu yang jadi beda pendapat. Karena kata-kata ila itu sebelum atau sudah masuk. Di mana? Di depan pintu gitu kan. Di depan pintu itu bisa belum masuk, bisa sudah masuk kan. Antum masuk depan pintu itu bilangnya apa? Depan pintu bisa belum masuk atau sudah masuk pintu. Kata-kata ila dalam bahasa Arab namanya maknal istiraq. Punya kemungkinan lebih dari satu makna. Itulah yang menjadikan berbeda pendapat. Wa amal al-mukhalif fi dzalika lil asar penui rawiya an Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas wa Ubadah wa Hudzaifah wa Ibnu Darda wa Isa annahum kanu yutiruna ba'dal fajri. Yutiruna ba'dal fajri qabla sholatis subhi. Ada riwayat yang menjelaskan, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubadah Ibnu Samit, wa Hudzaifah wa Abi Darda wa Aisyah annahum kanu yutiruna ba'dal fajri qabla sholatis subhi. Mereka witir setelah subuh datang tapi belum sholat subuh. Tapi jangan dipakai juga ilmunya, ntar males ini. Cuma kan pada keadaan tertentu bisa jadi ya kepepet, boleh. Fikih itu kan sebetulnya menyelesaikan keadaan yang sebetulnya bisa apa enggak. Maka fikih selalu bisa. Ya, dalam ilmu fikih itu selalu bisa, enggak ada alasan fikih itu. Selalu dicari. Jangan sampai tidak melakukan. Tapi kalau berpedoman kepada fikih bahaya juga. Ente sholat duhur jam berapa? Jam 2. Jam 2. Emang nggak boleh. Kata fikih boleh nggak? Boleh. Nah, itu dia, bahaya juga itu. Ya. Jadi makanya dalam kondisi tertentu kita harus tahu ilmu fikih. Tapi dalam kondisi aman kita harus tahu fadilah-fadilahnya. Sehingga dalam setiap kesempatan itu kita tidak mungkin meninggalkan satu amalan. Ya, kesiangan. Mana saya belum sholat witir kan gitu ya. Ya enggak apa-apa. Sholat witir dulu baru sholat subuh. Ya. Intinya ada amalan yang dibolehkan
kita lakukan karena ada contohnya. Karena al-aslu fil ibadah al-ittiba, ada riwayatnya, ada dalilnya. Jangan ngarang-ngarang. Ya. Walam yarwi an ghairihim minas sahabah khilaf hada. Wa qad ra'a qaumun anna misla hada huwa dakhilun fi babil ijma. Wala makna lihada fa innahu laysa yunsab ila sakiti qaulil qail. Nah, cuma kenapa ini kok terjadi melakukan sholat witir setelah sholat subuh? Sebetulnya yang menjadi masalahnya di mana? Kira-kira gitu. Nah, dijawab di sini. Walladhi indi, kata pengarang kitab ini, walladhi indi, menurut saya, kenapa mereka melakukan sholat witir padahal sudah waktu subuh? Padahal sholat witir itu waktunya adalah sebelum subuh. Kenapa mereka lakukan? Walladhi indi fi hada anna hada min fi'lihim laysa mukhalifan lil asar aw warida fi dzalika. Mereka melakukan setelah subuh itu bukan bertentangan dengan hadis yang dikatakan Rasul sholat witir itu sebelum subuh, bukan. Menurut pengarang ini, bi ijazatim al-itro ba'dal fajr bal ijazatum dari qaumin babil qada la min babil ada. Sebetulnya mereka melakukannya setelah waktu subuh itu adalah qada, bukan ada. Apa bedanya ada dengan qada? Kalau kita kan sholat adaan. Adaan itu artinya waktunya kita melakukan. Kalau qada itu melakukan di luar waktu. Jadi menurut, tidak mungkin itu terjadi ta'arudul asar. Menurut saya, kata penulis kitab ini, ya, itu mereka lakukan sebetulnya karena mereka qada. Jadi harus dipahami di sini, ya. Tapi menurut pengarang buku ini, tapi kata Imam Syafi'i enggak, bukan qada. Selama belum sholat subuh boleh. Wa inama yakunu qaulum khilafal asar law ja'alu salatu ba'dal fajr min babil ada fata'ammal hada. Enggak mungkin kalau dia melakukan sholat witir itu ketika subuh sudah datang, itu ada, enggak mungkin. Kalau yang mungkin itu qada, karena memang waktu sholat witir itu adalah sebelum waktu subuh. Menurut penulis kitab ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perbedaan kaitannya dengan waktu itu ada 5 pendapat. Ya, ada 5 pendapat. Pertama, al-qaulani masyhurani alladani dzakartuma. Yang pertama tadi adalah sebelum subuh. Yang kedua, boleh setelah waktu subuh dengan catatan belum sholat subuh. Yang ketiga, anau yusalli witr wa in sholat subuh wa huwa qaulut Taulus. Dia yang ketiga malah boleh sholat witir walaupun sudah sholat subuh. Yang keempat, ayusalliha wa in tala'at asamas. Sholat witirnya nanti setelah keluar matahari. Berarti ini apa? Qada, memahaminya begitu. Ya. Yang kelima, yutir minal lailah qabilah. Witirnya besok saja. Artinya qada. Karena memang dalam beberapa hal sholat sunnah itu boleh qada. Itu enggak khilaf sebetulnya. Yang khilaf itu kan sholat wajib. Ya, sholat wajib itu qada itu khilaf. Seperti orang yang
umur 40 tahun baru sholat. Berarti udah berapa tahun dia ninggalin tuh? Itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan qadha, ada yang mengatakan tidak. Ya sudah, yang berlalu biar berlalu, kata Ibnu Taimiyah. Ya sudah, selesai yang lalu. Tinggal sekarang sisa umur ini gunakan untuk banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Tapi jumhur mengatakan harus qadha. Itu khilaf ada. Kita lanjut pada apakah dalam sholat witir itu ada kunut atau tidak. Fadhahaba Abu Hanifah wa ashabuhu ila annahu yaqnut fihi. Imam Abu Hanifah dan sahabatnya bahwa dalam witir itu ada kunut. Wa mana'ahu Malik. Sedangkan kata Imam Malik enggak ada kunut. Wa ajazahu Syafi'i fi ahadi qaulihi fi nisfil akhir min Ramadan. Nah, ini. Kata Imam Syafi'i kunut tapi setelah 15 hari di bulan Ramadan. Nah, maka kan kita kalau Ramadan kunut enggak tuh? Ya, kunut setelah 15 hari, setelah setengah perjalanan. Ya. Makanya kalau dulu saya di kampung saya itu pas kalau sudah 15 hari itu kunut. Plus ada ketupat. Iya. Iya, maksudnya apa? Kalau 15 hari kan jamaah udah dikit, pas ada ketupat rame lagi. Ya saya positif aja berpikirnya waktu itu. Ya, kunut artinya sebenarnya ketupat gitu kan. Nah, karena kalau sudah 15 hari itu, jangan 15 hari, baru 3 hari aja masjid udah mulai melebar. Nah, maka kata Imam Syafi'i boleh kunut setelah 15 hari. Cuma kalau ketupatnya nggak tahu saya dari mana itu. Ya. Adanya ketupat setelah 15 hari itu dari mana? Wallahu alam. Ya, tapi bukan bid'ah juga bukan. Ya, minimal iming-iming biar datang ke masjid lagi. Ya. Wa ajazau qaumun fi nisfil awal min Ramadan. Nah, kalau Imam Syafi'i setelah setengah Ramadan, setelah 15 hari. Tapi pendapat yang lain itu adalah dari awal Ramadan sampai setengah Ramadan. Jadi kalau mau digabung pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapat ini berarti dari awal Ramadan sudah witir. Kan ada tariqatul jam'i namanya. Ya. Kan kalau berbeda pendapat itu ada dua kemungkinan. Memilih salah satunya atau mengambil duanya. Maka ada kaum yang mengatakan wa qaumun fi Ramadan kulluh. Kaum yang lain mengatakan seluruh Ramadan itu ketika sholat witir kunut semuanya. Kalau kita kunutnya setelah 15 hari baru Syafi'inya kelihatan itu. Tapi begitu witir bukan Syafi'i juga. Ya kan itu ya? Maka jangan terlalu bangga. Saya itu Syafi'i, tapi Syafi'i apa? Pada keadaan tertentu ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i kan makanya sholat apa? Sholat berjamaah itu kata Imam Syafi'i apa? Fardu kifayah. Makanya orang-orang NU tuh malas jamaahnya itu. Halo, yang bilang NU ini malas jamaahnya itu karena dia pengikut Imam Syafi'i. Fardu kifayah udah ada yang sholat, udah nggak apa-apa di rumah aja. Jadi itu nanti imam-imam itu punya pengaruh. Kenapa mereka berbeda pendapat? Ya, yang satu mengatakan dari awal Ramadan, yang satu mengatakan ba'da nisfi Ramadan, yang satu mengatakan seluruh Ramadan.
Wa sababu fi ikhtilafin bidzalika ikhtilaful asar. Berbeda riwayat. Wa dzalika annahu ruya anhu sallallahu alaihi wasallam al-qunut mutlaqan. Wa ruya anhu al-qunut syahran. Wa ruya anhu akhir amrihi lam yakun yaknut bi syai'in minas shalah. Wa annahu naha an dzalika wa qad taqaddamat hadhil mas'alah. Kan tentang witir ini, tentang kunut maksud saya. Itu kan riwayatnya bahwa kunut mutlaqan. Kunut kapan saja. Riwayatnya. Kemudian kunut syahran. Ini kaitannya kalau kunut syahran itu kan ada namanya kunut nazilah. Ya. Kunut nazilah itu kan kunut nazilah bukan hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Dan kunut nazilah ini kan riwayatnya ketika para sahabat diutus untuk dakwah ke satu daerah, ke Qabilah Riklin wa Dakwan. Begitu mereka datang ke sana ternyata dibunuh semua itu oleh suku Riklin wa Dakwan. Waktu itu Rasulullah, umat muslim belum kuat dan tidak mungkin melawan mereka, kira-kira begitu. Akhirnya dengan kunut nazilah. Dengan kunut nazilah ya selesai sudah. Allahumma syattid syamlahum wa mazzik jam'ahum. Itu kan kunut nazilah itu ngeri itu. Mazzik jam'ahum, sobek, hancurkan tuh kelompok mereka. Kalau diterjemahkan itu. Maka ketika kunut nazilah hancur itu suku Riklin Dakwan itu dengan kunutnya Rasulullah. Jadi sekarang ini kita ada nggak musuh yang nggak pernah hancur-hancur? Nggak bisa dilawan lagi. Berarti lawannya kunut nazilah itu sebetulnya kunut yang sudah kita secara teknologi, secara logika nggak bisa dilawan, udah serahin aja sama Allah, kira-kira gitu. Kan masih ada cara yang dilakukan tanpa. Makanya ketika kita menjadikan hidup ini seolah-olah selesai tanpa ibadah, selesai juga ada. Ya. Nggak usah pakai doa kelamaan. Kira-kira gitu kan ya. Untuk jadi wakil presiden nggak usah pakai doa, rubah aja undang-undangnya, selesai. Gitu. Beres nggak? Beres. Kira-kira gitu kan, selesai itu dengan cara begitu tuh. Dengan cara melanggar tapi berhasil. Nah, kita berani nggak melanggar tapi berhasil. Nah, itu ciri-ciri orang belum merdeka. Kalau orang merdeka kan cuma apa kata Allah kita ikutin. Lama usah udah ikutin aja. Kira-kira gitu. Ya. Jadi orang merdeka kan begitu. Nah maka ketika perbedaan itu adalah muncul 1 bulan. Kemudian yang riwayat yang ketiga, akhiru amri lam yakun yaknut fi syai'in minas shalah. Akhir dari perjalanan hidupnya Rasul tidak pernah melakukan kunut. Wa nahuna dzalika, dan Rasul melarang itu. Jadi dalilnya ada. Subuh pakai kunut dalilnya ada. Yang enggak pakai kunut dalilnya ada. Yang enggak sholat subuh itu dalilnya yang enggak ada. Ya. Itu kaitannya dengan perbedaan pendapat. Wa ma sholatul itri ala rahilah khaisu tawajjahat bihi. Nah, sekarang Bapak dalam perjalanan musafir, boleh enggak sholat witir di kereta? Boleh enggak sholat witir di pesawat misalkan. Fa inal jumhur ala jawazi dzalika li subuti dzalika min fi'li sholatul salam. Ya, boleh.
Karena Bapak biasa witir, ya, kemudian Bapak dalam perjalanan boleh witir dalam perjalanan. Wa huwa ya'tamiduhu fil hujjah ala anna laysat bi fardin id kana qad sahha an sallam kana yantapilu ala rahilah. Ya. Rasul melakukan witir dalam perjalanan. Walam yassi anhu anu shalla qattun mafruḍah ala rahilah. Ada yang mengatakan tidak sah kalau sholat sunnah itu dalam perjalanan karena dia sunnah kecuali wajib. Nah, bagi yang malas setuju ini insya Allah. Tapi bagi yang menikmati enggak. Boleh kok sholat sunat di perjalanan. Bukan di rest area. Kalau rest area posisinya bukan di perjalanan itu. Ya. Posisinya kita di dalam kendaraan. Jadi kalau di Karang sih, Bapak mampir saya mau sholat witir dulu, ya boleh karena posisinya ketika di rest area itu bukan rahilah, bukan dalam perjalanan. Wa amal Hanafiyah fala makana ittifaqahum ma'ahum ala hadil kuddimah wa huwa anna kulla salatin mafruḍah la tusalli ala rahilah. Nah, kalau ini beda lagi pendapatnya ya. Kalau mau sholat berarti berhenti dulu, enggak usah di kendaraan. Itu pendapatnya siapa? Imam Malik ya. Maka kalau yang wajib saja tidak boleh di kendaraan, apalagi yang sunnah, walaupun dalil ini dhaif. Ya. Jadi ketika kita melakukannya tadi, ya boleh dalam perjalanan, boleh juga kita tidak dalam perjalanan. Ya. Karena kan nanti kiasnya begini, kalau dalam perjalanan itu yang 4 aja dibikin 2. Kalau kita jama' itu ada sholat qobliyah nggak Pak? Bapak dohor dan asarnya di jama' qosor. Ada qobliyah enggak? Ada ba'diyah enggak? Enggak ada. Uang 4 aja udah dipotong 2 mulai tambahin qobliyah. Itu logikanya. Secara hukum memang tidak ada. Karena dalam perjalanan itu rukhsah. Makanya kalau malas qobliyah udah jalan aja terus. Yang di rumah aja nggak mau qobliyah tuh ente emang lagi musafir apa? Jadi kadang-kadang kita ini antara musafir dengan mukim nggak beda. Ke masjid masbuk melulu. Kalau kita mukim tuh usahakan jangan masbuk. Ya. Karena kita posisinya tidak musafir. Kalau nggak mau sholat qobliyah ba'diyah, mau pergi yang jauh. Sholatnya di jama' dan qosor. Ya. Makanya Pak nikmati. Kalau kita ini sedang ada di rumah. Mukim namanya itu. Mukim itu beda hukumnya dengan musafir. Ketika kita mukim usahakan datangnya jangan sampai masbuk, termasuk usahakan qobliyah. Karena waktu kita ini kadang-kadang memang begitu ya. Makanya kan kata Rasulullah, kita ini ditipu oleh 2 keadaan. Satu waktu yang lapang, kedua ketika sehat. Waktu sehat malesnya, begitu sakit baru ingat, ya Allah enak banget ya kalau duduk di Masjid Kuba, nyender, ikut pengajian. Waktu sehat mana tahu dia. Ya, kita terjebak oleh 2 keadaan yang menipu kita. As-sihah wal farq. Ketika sehat dan waktu luang.
Makanya ada orang pensiun curhat ke saya. Ini kan banyak pensiun ya. Ya. Ustadz, saya kira pensiun enak. Ya enak lah. Enggak ternyata Ustadz. Kenapa enggak? Begitu saya pensiun, saya suruh nganterin cucu sekolah. Bahkan bukan nganterin, suruh nungguin. Cucu saya nggak mau Saya ngebayangin dulu, kata dia, kalau pensiun enak nih kayaknya. Sholat duha, pokoknya di masjid asik. Ternyata nganterin cucu. Bukan nganterin aja, nungguin. Cucu saya nangis kalau saya tinggalin. Ya sudahlah, berpikir positif aja. Sebab kalau dibikin kecewa terus ini. Ente berdoa sambil nunggu cucu, mudah-mudahan cucunya jadi anak yang alim, anak yang soleh. Pahalanya banyak itu. Begitu ya, udah. Ya udah kalau gitu. Ya tapi kesel juga Ustaz. Gitu ya. Nah maka dalam kondisi tertentu kita harus paham betul. Kita ini mukim atau musafir. Karena hukum ibadah nanti bisa berbeda. Ya. Makanya kenapa Imam Hambali itu, Imam Ibnu Hambali itu wajib sholat jamaah. Analoginya, karena dalam perang itu ada cara sholat berjamaah di dalam perang. Ya. Pendapat beliau, dalam perang saja jamaah masih dianjurkan, apalagi dalam aman. Itu ya, agama kan sekali-kali harus juga kita pakai akal kan. Ya. Secara logika betul. Kalau dalam perang saja ada sholat jamaah, apalagi Bapak dalam aman. Saking amannya tidak merasa hidup ini betul-betul harus sungguh-sungguh dalam ibadah. Makanya ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid nggak pernah ke masjid. Kalaupun ke masjid cuma sholat Jumat, itu pun datangnya belakangan lagi. Padahal Jumat itu usahakan datangnya paling awal. Kalau datang pertama itu seperti kurban unta. Jadi kita harus mensyukuri. Nah ini yang harus saya katakan, orang-orang merdeka itu. Ya. Kita hanya menjadi hamba Allah. Apa yang Allah perintahkan? Wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantah. Kalau itu diperintahkan, usahakan kita berupaya melakukannya. Kalaupun ada khilaf tadi, itu kaitannya hanya seberapa kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Yang terakhir, i'adatul witri, mengulang sholat witir. Kalau Bapak sebelum tidur ya itu sudah sholat witir, dan Bapak bangun lagi jam 3, nanti tidak usah witir lagi. Gampangnya begitu ya. Seperti kita pada Ramadan itu kan ya, kita sudah witir. Ada orang yang tidak witir, saya witirnya nanti saja, boleh. Karena memang kalau secara afdol, witir itu penutup sholat. Afdol memang. Makanya perbedaan dalam riwayat Abu Bakar dengan Umar. Kalau Abu Bakar itu melakukan witirnya qabla naum, sebelum tidur. Walaupun saya yakin Abu Bakar nggak pernah kesiangan, ya. Tapi dia memberikan contoh boleh witir sebelum tidur, karena bisa jadi kita tidurnya kesiangan, bangunnya pas subuh tuh kesiangan. Tapi Umar enggak. Kalau Umar kata Umar enggak. Kalau saya witirnya sebelum subuh datang. Antum bisa yang mana?
Kalau antum sudah terbiasa bangun sebelum subuh jam 3, setengah 4 sekarang ya, witir sebelum subuh itu afdal. Ya. Iya kadang-kadang begitu, cuma kadang-kadang kesiangan juga Ustadz. Nah, kalau kesiangan ngikuti sunnah Rasul juga, karena Rasul sendiri menganjurkan sholat witir qoblan naum, sebelum Saya membayangkan begini Pak, kita ketika tidur itu mau apa? Bapak ketika tidur itu Bapak ngomong apa? Doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Wa amut itu artinya apa? Mau mati, belum mati. Ngomong. Amutu itu mau mati. Ya, amutu itu fi'il mudhari. Ya, amutu itu saya mau mati. Ya, ternyata hidup lagi. Makanya ketika doa bangun tidur apa? Ahyana, yang menghidupkan. Makanya apa filosofinya witir sebelum tidur? Jangan-jangan itu terakhir. Karena tadi mau mati, mati beneran. Ya kan doanya teh amutu, saya mau mati. Mati beneran. Pas namanya. Karena sebelum tidur kita sudah sholat witir. Berarti akhir amal kita sebelum mati adalah melakukan kebaikan. Itu filosofinya ketika kita mengakhiri hidup dengan beramal soleh. Tapi kalau saya enggak Ustadz, saya pokoknya witirnya nanti ketika menjelang subuh. Enggak apa-apa. Itu niat saja sudah bagus itu. Ya. Niat saja sudah bagus, tapi kembali kepada kemampuan kita. Dhahaba aksar ulama ila annal mar'a idza autara sumanama faqama yatanappal anu la yutarusaniya. Kebanyakan ulama menyatakan kalau seseorang dia sholat witir sebelum tidur, lalu ternyata sebelum subuh dia melakukan sholat sunnah lagi, maka tidak perlu sholat witir lagi. La yutaru saniyah. Liqaulihi alaihi wasallam la witroni filailah. Tidak ada witir dua kali. Karena tadi sebelum tidur sudah witir sudah. Ya. Kharaja dzalika Abu Dawud wa dhahaba ba'dhum ila annahu yashfa' al-witr al-awwal bi ayudifu ila rakaah saniyah. Nah, pendapat yang lain enggak. Tadi kan sholat witirnya berapa rakaat sebelum tidur? 1. Kalau 1 genapin dulu 1 lagi, berarti kan enggak witir. Cuma ini akal-akalan. Ini pakai logika. Maka dikatakan cara ini adalah doib. Ya. Kalau pakai logika iya, tadi Bapak sholat witir 3 rakaat. Biar witirnya tidak dianggap witir, sholat dulu 1 rakaat. Jadi berapa? 4 kan? Nah, baru nanti diganjilin lagi. Tapi ini tidak ada contohnya. Jadi antara witir dan genap itu sab'un wa witrun itu tidak berlaku seperti itu. Ya. Makanya kan dalam pembahasan sebelumnya, apakah untuk witir itu disyaratkan genap dulu? Maka ada yang 2 terus 1. Karena adanya ganjil berarti adanya genap. Gak bisa ganjil berdiri sendiri. Itu pendapatnya. Ya. Tapi di sini mengatakan sudah la witroni filailah. Tidak usah witir 2 kali. Tapi pendapat yang lain bisa, cuma digenapkan dulu. Dikatakan kalau ini laisa yanqalib ilan nafli
bitasfihi. Tidak bisa dijadikan pendapat kalau untuk menjadikan witir itu jadi genap digenapkan dulu. Itu tidak sesuai dengan ketentuan. An-natanaful biwahidah ghairu ma'ruf minasyarri. Jadi tidak ada perintah ketika kita sudah witir ditambah satu menjadi syab'un, menjadi genap. Itu tidak ada ketentuannya dalam syariat. Saya kira ini sudah jam 6 lewat menjelang syuruk ya. Jadi waktunya tadi ya, kalau memang sangat-sangat terpaksa sampai akhirnya subuh datang belum witir, ikuti pendapat Imam Syafi'i boleh ya. Cuma masalahnya jamaah subuhnya ketinggalan apa enggak ya. Maka kalau mau berarti sudah witirnya nanti setelah terbit matahari gitu. Ya. Mensiasatnya. Kenapa demikian Pak? Karena witir ini ibadah yang hampir mendekati wajib bahasanya. Maka dipermasalahkan supaya apa? Dia jangan sampai ditinggalkan. Walaupun hukumnya tetap sunnah, cuma memang mendekati wajib dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu sehingga witir itu menjadi amalan yang usahakan jangan ditinggalkan. Karena innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan Allah suka kepada yang ganjil. Artinya cinta kepada orang yang melakukan salat witir. Bahkan di dalam ayat lain itu, dalil lain itu kan ya ahlal Quran, disebut ahlul Quran. Autiru, salat witirlah kamu. Artinya kita usahakan jangan sampai witir ini ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.